Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Hendri Dayat dari semester 5 kelas AH2, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Di sini saya membuat video mengenai kegiatan usaha tani budidaya sawi caisim saya yang berlangsung selama 1 bulan lebih. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan di kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, kampus pertanian Yogyakarta. Langsung saja kita ke kegiatan proses budidayanya ya. Kegiatan usaha tani sawi caisim ini bertujuan untuk menyediakan produk sawi segar atau bahan mentah sayuran untuk dijadikan sebagai bahan masakan ataupun bahan tambahan makanan seperti bakso dan mie ayam. Target pasarnya yaitu ibu-ibu masyarakat sekitar, kemudian pedagang sayuran, dan pelaku usaha kuliner. Lokasi pemasaran tanaman sawi ini juga cukup baik, dekat dengan lokasi usaha, dan target pasarnya juga jelas ya, seperti masyarakat sekitar, terutama ibu-ibu rumah tangga, untuk dijadikan sebagai sayuran ataupun bahan masakan. Lalu kemudian pelaku usaha kuliner yang memang memanfaatkan sawi sebagai bahan makanannya, seperti usaha kuliner mie ayam, bakso, dan sebagainya. Lalu bisa juga dipasarkan dengan pedagang sayur kecil ataupun pedagang sayur kelas menengah, seperti tahapan awal proses budidaya sawi caisim, yaitu dengan penyiapan lahan, dengan melakukan pengolahan tanah dan pembuatan bedengan. Pengolahan tanah dilakukan menggunakan cangkul, dibajak menggunakan cangkul sedalam 30-40 cm. Tanah yang sudah dibajak dibiarkan selama seminggu agar tanah mengalami proses pemasaman atau oksidasi. Lalu tanah dibiarkan seminggu, digemburkan menggunakan cangkul supaya menjadi tanah remah dan rata. Kemudian tanah dibuat bedengan selebar 100-120 cm dengan tinggi 30-40 cm agar terhindar dari genangan air saat musim penghujan. Kemudian pada sekeliling bedengan dibuat drainase atau saluran irigasi selebar 40-50 cm. Tahapan selanjutnya yaitu pemupukan dasar. Pupuk yang digunakan sebagai pupuk dasar ini yaitu pupuk kandang atau pupuk yang berasal dari kotoran ternak di wilayah sekitar, yaitu ternak sapi. Pemberian pupuk dasar ini diberikan secara disebar di atas bedengan secara merata. Lalu setelah pemupukan, bedengan dibiarkan selama beberapa hari. Tahap selanjutnya yaitu penanaman. Penanaman sawi dilakukan pada pagi hari, dicampur dengan pupuk dasar atau tanah dan disebar di atas bedengan. Pencampuran benih dengan pupuk dasar atau tanah ini bertujuan agar benih tidak hilang ketika musim penghujan ataupun ketika disiram, sehingga benih bisa tertimbun atau tertutup dengan lapisan pupuk dasar dan tanah. Setelah penanaman dan pemupukan, kemudian benih disiram agar benih-benih sawi lebih cepat berkecambah. Penyiraman ini dilakukan secara rutin setiap pagi dan sore. Setelah itu, tanaman-tanaman sawi dilakukan pemeliharaan secara rutin, yaitu seperti penyiraman setiap pagi dan sore, penyiangan selama 1 minggu sekali, tergantung kondisi di lahannya. Penyiangan dilakukan dengan cara
mencabut rumput ataupun gulma di sela-sela tanaman sawi atau di parit-parit bedengan. Lalu kemudian pengendalian hama dan penyakit. Hama yang sering menyerang yaitu hama ulat. Hama dan penyakit ini juga bisa dikendalikan dengan menggunakan pestisida. Tanaman sawi dipanen ketika berusia kurang lebih 30-40 hari. Tanaman sawi dipanen dengan cara dicabut tanamannya secara keseluruhan sampai akarnya, ataupun memotong bagian pangkal batang dengan menggunakan pisau. Hasil panen sawi ini diletakkan di atas karung, kemudian dilakukan pencucian dan pembuangan kotoran dari tanah yang menempel ataupun benda-benda asing lainnya dengan air mengalir. Lalu sortasi, yaitu memilih tanaman sawi yang baik secara fisik dengan memisahkan tanaman sawi yang rusak dan yang bagus. Kemudian sawi yang telah disortasi telah dilakukan proses pembersihan dan seleksi, diikat menggunakan tali rapiah per kilogram ataupun per 500 gram atau setengah ya, menggunakan tali. Lalu tanaman sawi siap untuk dipasarkan. Ya, mungkin itu kegiatan usaha tani seputar sawi caisim yang dijual dalam bentuk sawi segar atau bahan mentah untuk dipasarkan ke pedagang-pedagang sayur ataupun pelaku usaha kuliner. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.